ternyata sudah banyak. Saya kira belum ada orang. Ya, sudah banyak. Kira-kira Bu, silahkan. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu ya Bu ya, kalau enggak ya. Boleh, silakan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam IN 2 di UP Numerasi, di mana kita akan membahas tentang terkait dengan refleksi yang sudah dilakukan, yaitu baik ON 2 terkait dengan materi UP pengukuran ya Bapak Ibu ya. Dan di sini kita sudah berhadir, ini Ibu Della Rosa Floranta ya, fasilitator daerah kita yang tidak asing lagi ya, yang sudah berhadir di virtual meeting kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja. Bu Della merupakan salah satu Fasda dari Numerasi dan beliau merupakan salah satu alumnus dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syahkuala, Prodi Pendidikan Biologi. Matematika, Pak. Oh ya, maaf. Pendidikan matematika ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini kita akan mungkin sampai 1 jam 30 menit ya, nanti beberapa sesi kita sharing, kemudian kita akan diskusi terkait dengan hal-hal yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di madrasahnya terkait ON pengukuran. Ya. Baik Bapak dan Ibu, silahkan kepada Bu Della, kami silahkan untuk memberikan arahan dan bagaimana IN 2 refleksi terkait dengan materi pengukuran. Kepada Ibu Della kami silahkan. Ini nanti materinya kalau misalnya perlu share screen, saya Ibu buka dulu Bu, nanti baru kita ke materi. Boleh, silakan Bu. Ya Pak Iwan, tolong di share screen-nya yang tentang penguatan refleksi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kali pertama saya untuk ikut Zoom meeting, jadi pemateri. Biasanya saya cuma dengerin, matiin video, matiin speaker, nggak ngomong. Ini saya yang harus ngomong. Jadi gugup saya. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di pagi hari kita yang agak mendung-mendung basah sedikit hari ini ya, kita akan melakukan service learning yang kedua. Jadi kemarin kan kita sudah melakukan on job-nya, maksudnya yang sudah saya berikan kepada Ibu dan Bapak itu kan sudah dilakukan di kelas, sudah diterapkan kepada anak-anak. Jadi yang saya inginkan hari ini adalah bukti dari apa yang sudah Ibu lakukan di kelas gitu. Baik itu bentuk video, foto dan lain sebagainya. Jadi kita hari ini hanya sekedar refleksi atau melihat apa saja yang menjadi kendala ataupun rintangan di kelas dalam menerapkan pembelajaran yang sudah kita sepakati kemarin di e-learning pertama. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada baiknya saya ingin bertanya kepada para audiens di sini. Nah, ada sebelumnya Pak Iwan ada screen itunya. Oke. Kita share screen ya Bu ya untuk ya. Kelihatan Bapak dan Ibu semuanya? Sudah kelihatan belum? Sebentar ya Bu ya, ini kita sinyal memang. Ya, sudah kelihatan? Ya. Oke, coba Bapak di-share yang refleksi. Pak paling bawah. Oke, siap Bu, sebentar. Paling bawah ya Bu ya. Oh ini ya? Iya, oke. Hari ini kita akan refleksi dan penguatan saja. Ya, silakan Bu. Ya, di atas ke atasnya Pak. Ke bawah. Maksud saya ke bawah. Iya. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang Bapak dan Ibu sudah pelajari dari pembelajaran ini, unit pembelajaran kita yaitu unit pembelajaran pengukuran. Apa sih yang sudah dipelajari dari pembelajaran ini? Gitu.
Ya. Saya ingin 1 atau 2 orang membuka audio speaker-nya supaya bisa kita dengar sama-sama pendapat Ibu atau Bapak salah satunya yang, ingin memberikan opini atau pendapat, apa sih yang sudah kita pelajari dalam pembelajaran ini, tolong diberitahu kepada kita semua ya. Coba siapa yang ingin memberikan masukan? Buka dulu itunya, audionya, silakan bicara, mungkin Ibu Sri Wahyuni atau Ibu Fadilah. Apa yang udah kita dapatkan hari ini? Ya Ibu Fadilah coba ngasih pendapatnya gitu. Apa Bu kira-kira? Buka dulu itunya, buka dulu. Iya. Oke, ada yang ingin menjawab? Nggak ada ya? Bu Fadila mungkin mau memberi opini, pendapat? Ya, Bu Fadila Kami dulu sudah mungkin. pelajari tentang pengukuran, di mana ada 2 pengukuran yang digunakan, ada pengukuran standar dan non standar. Di mana Baik. selama ini bisa dibilang yang non standar jarang digunakan karena di sekolah ya otomatis selalu pakai roll atau sesekali ada pakai meteran yang pita, ada pakai meteran jahit paling di bawah, ada pernah lihat beberapa guru ya seperti itu. Hal baru yang kami pelajari ya banyak sih Bu, ya tentang non standar kayak gitu. Oke, baik. Berarti bagi Ibu metode atau modelnya tuh baru ya? Iya Bu, walaupun itu mungkin udah lama ya orang lain gunakan, tapi kami baru dapat itu dari Ibu gitu. Masya Allah. Jadi itu sudah diterapkan di di apa? Di pembelajaran di sekolah. Siapa yang sudah menerapkannya? Coba. Oh, guru kami ada Bu. Kebetulan mungkin hari ini beliau off. Jadi sudah dilakukan. Nah, kira-kira kendalanya di mana mereka? itulah Bu, karena nggak ada orang bersangkutan, saya pun baru sampai ya, jadi kurang tahu Bu. Baik, Ibu Sri Wahyuni, mungkin ada yang ingin disampaikan? Itu dibuka dulu Bu suaranya Bu. Bisa Ibu Sri Wahyuni? Ya, Bu Sri Wahyuni, silakan Bu. Oke. Kendala jaringan juga nih ya Bu ya, kayaknya ya, karena hujan dan lain-lain ya. Kita memang benar-benar Baik. jadi tantangan, tapi nggak apa-apa Bu. Kita mungkin yang lanjut nih Bu Fauziah. Coba Ibu, mungkin Bu Fauziah hadir, silakan Bu. Bu Fauziah, ada yang ingin disampaikan? Ibu Fauziah, unmute dulu Bu. Itu ada tanda ininya, ada tanda mikrofon warna merah. Ibu klik Bu supaya Ibu bisa ngobrol. Ya, silakan Bu Fauziah. Kita hari ini santai aja diskusi Bu terkait dengan on Ibu yang kemarin. Silakan Bu Fauziah. Lihat ada tanda mic Bu, kayak mic dia. Klik di mic-nya itu. Yuk Bu, kita sama-sama belajar ya. Oh ya, oke. Ibu Sri Wahyuni gimana Bu? Tadi udah bisa? Oke ya. Kalau memang tidak ada yang ingin menyampaikan kan? Mungkin oh ya ya. Ya, Bu Fauziah, Bu. Gimana Bu?
ya, Bu Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Fauzia pendapatnya pelajaran? Gimana? Mana Ibu Fauziahnya? Fauziahnya sudah tidak bisa lagi ya terhubung. Baik, Pak Iwan, apakah ada video yang bisa kita tampilkan hari ini? Oke, iya, video yang untuk ditampilkan sepertinya belum masuk di dalam grup, Bu. Ini mungkin artinya apakah sudah mungkin udah direkam tapi belum dimasukkan ke dalam grup gitu, Bu. Atau mungkin Ibu di handphone Ibu oke, kali ada, Bu, mungkin contoh satu, Bu, boleh juga Ibu share screen juga boleh. Saya jadi ini host Ibu. Dari handphone juga bisa, Bu. Jangan, saya kirim ke Bapak ya, video ya. Langsung aja, Bu, kalau nggak di tempat Ibu boleh juga. Saya jadi host Ibunya. Buka di situ ya, saya jadi ini hostnya, Bu, silakan. Enggak, Ibu buka share screen, buka videonya dari handphone, Bu. Ibu share screen dulu, kan ada share screen, Bu, silakan. Kemudian Ibu buka filenya. Udah nih, saya sudah jadi host. Udah jadi host, Bu. Oke, saya share. Kemudian saya akan share dari foto, coba. Oh, tidak ada pula di sini, Pak. Silakan, Bu, ulang. Tadi saya lupa share. Silakan, Ibu, ulang lagi. Mohon di mute ya, kalau tidak bicara silakan di mute. Sinyalnya apa? Jaringannya apa? Pak, nah di HP saya pun kebetulan tidak tersimpan, Pak, videonya. Baik, kalau memang tidak ada video, kita lanjut ke penguatan saja. Ya, boleh, Bu. Siap. Beda yang 4. Ibu bisa dimatikan mix speaker-nya, Bu. Ibu Nila juga ya, Ibu Nilawati. Dimatikan speaker-nya. Klik dulu layar HP-nya, diklik. Sudah? Kemudian sudah diklik layarnya, lihat di situ ada tanda kayak mic, diklik tanda mic-nya. Oke, Pak, langsung ke bawah. Oke. Oke, Bapak dan Ibu. Ibu-ibu ya, nggak ada bapaknya. Bapaknya cuma Pak Iwan saja. Yalah. Bapak dan Ibu, karena di on saya yakin dan percaya ibu-ibu sudah menerapkannya di on, dan kemudian akan di on, saya rasa tidak ada kendala ataupun rintangan yang berarti di sana. Anak-anak pasti mengikuti mengikuti instruksi dari Bapak dan Ibu dengan baik dan benar, insya Allah. Karena ketika kita in pun tidak ada kendala yang berarti ya kemarinnya. Begitupun insya Allah dengan anak-anak. Baik. Saya inginkan nanti video dan foto-foto on tadi itu dikirimkan ke dalam grup ya Ibu, itu untuk jadi laporan kita bersama.
ya, baik untuk Pokjanya sendiri dan untuk saya sebagai Fasda, nanti itu jadi bentuk laporan untuk saya, di mana nanti saya sudah dikatakan sudah memberikan memberikan materi di Pokja Ibu. Jadi itu nanti akan menjadi bentuk laporan kepada Bapak Iwan selaku ketua untuk buat laporan hasil kegiatan. Kita akan langsung masuk kepada penguatan, ya. Penguatan, di sini ada tabel persamaan dan perbedaan pengukuran panjang, waktu, dan sudut. Jadi di MI itu cuma dipelajari tentang mengukur itu hanya konten dari pengukuran itu panjang, waktu, dan sudut. Ya, yang dikatakan panjang itu bagaimana? Jadi kita bisa mengukur panjang. Jadi yang pertama kali yang harus kita pahami adalah bahwa panjang itu apa? Ya, ibu-ibu tahu kan panjang itu bagaimana? Nah, ini katakan panjang itu adalah ketika seperti ini misalkan. Panjang seperti pintu ini. Ini pintu. Nah, ini pintu dari atas sampai ke bawah. Itu disebut dengan panjang pintu. Oke, dikatakan ini panjang pintu, apakah sama panjang dengan tinggi? Nah, panjang dengan tinggi konsepnya itu sama. Hanya perbedaannya adalah ketika dikatakan panjang, maka dia berbentuk horizontal atau pemanjang. Sedangkan kalau tinggi itu dia berbentuk dari atas sampai ke bawah, vertikal. Perbedaannya cuma sedikit saja. Perbedaannya hanya terletak, hanya letaknya saja. Sedangkan konsepnya sama, panjang, tinggi, lebar sama saja. Kalau lebar itu biasanya digunakan untuk menandai pada persegi panjang. Kalau persegi panjang dia memiliki panjang, memiliki lebar. Dua-dua sebenarnya panjang, tapi untuk membedakan mana yang lebih pendek, kita menggunakan lebar. Pada konsepnya tetap sama, panjang, lebar, tinggi sama. Semuanya diukur adalah jarak. Jarak dari satu titik ke titik yang lain itu sama, namanya panjang. Itu dalam hal konsep di panjang. Kemudian konsep berat itu, bagaimana kita bisa memahami sesuatu itu berat atau tidaknya? Adalah dengan kita memahami bahwa berat itu tidak bisa kita hanya lihat ya. Berat itu tidak bisa kita cuma lihat aja. Bisa kita lihat, bisa kita cuma lihat saja. Oke. Tapi kita sudah pernah megang dia sebelumnya. Contoh misalkan jambu. Jambu yang besar pasti berat. Tapi belum tentu balon yang besar itu berat, ya kan? Balon yang besar itu balon tapi isinya udara, itu tidak berat. Makanya kita harus megang dulu sesuatu itu. Bisa kita perkirakan, bisa ketika benda tersebut sudah pernah kita rasakan. Gitu ya. Oke, berarti berat itu kita harus paham bahwa untuk mengukur berat atau memperkirakan suatu berat itu harus kita rasa dulu, kita timbang dulu dengan tangan kita. Oke, kemudian kita langsung masuk kepada konsep waktu. Waktu itu kita paham bahwa waktu itu berkaitan dengan lamanya suatu kejadian. Misal saya belajar dari pukul 8 sampai pukul 9, berarti berapa durasinya? Berapa ukurannya? Satu jam, gitu ya. Itu waktu. 8 ke 9 berarti 1 jam. 8 ke 10 berarti 2 jam. Atau misalkan 8.30 berarti 1 jam setengah. Itu namanya adalah pengukuran dalam bentuk waktu. Ada lagi yang namanya sudut. Sudut itu kita paham bahwa sudut itu adalah besaran putaran suatu ruas dari garis yang mana? Dari garis pangkal ke garis ujung. Gitu. Dia ada namanya nanti sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Kalau lancip berarti kecil ya sudutnya ya. Sudutnya kecil. Siku-siku itu seperti apa? Siku-siku seperti sudut di ruangan kita. Itu tegak lurus dia. Kemudian kalau misalkan sudut yang tumpul bagaimana? Sudut tumpul berarti lebih besar daripada sudut siku-siku. Oke? Kita bisa membandingkan juga panjang. Bagaimana cara kita membandingkan? Seperti kita membandingkan jengkal kemarin. Itu membandingkan jengkal kemarin bagaimana? Harus sejajar. Nih, yang di sini yang diukur ada yang ini yang disandingkan adalah siapa? Pensil sama pulpen. Ini kira-kira sama nggak pensil dengan pulpen panjangnya? Sama ya, sama panjang. Nah, tapi kalau kayak jengkal saya dengan jengkal Pak Iwan belum tentu sama panjang. Nah, berarti bagaimana cara menyandingkannya? Sandingkan dia berduaan. Ini jengkal dengan jengkal, oke? Oke, itu cara membandingkan panjang. Kemudian bagaimana cara membandingkan berat? Ya dengan ukuran timbangan. Ini seperti yang kita lihat antara jeruk dengan apel mana lebih berat?
oh ternyata yang lebih berat adalah jeruk. Gitu. Karena jeruk lebih ke bawah, yang apelnya naik. Oke. Lalu kita membandingkan waktu. Bagaimana cara membandingkan waktu? Membandingkan waktu, ingat aja cepat dan lambat. Mana lebih cepat, mana lebih lambat, mana yang sama-sama selesainya. Nah, itu dia cara membandingkan waktu. Membandingkan sudut, hanya untuk membandingkan mana yang lancip, siku-siku, dan tumpul. Oke, Pak, lanjut, Pak. Oke, kita lanjut kepada mengukur satuan mengukur dengan satuan tidak baku. Kalau kita mau mengukur panjang, dalam pensil misalkan, itu pensil kita mau mengukurnya dengan paperclip. Maka dengan satu paperclip aja bisa kita ukur panjang, bisa. Yang penting kita tahu, misalkan ini kayak mana ya. Misalkan ini pensil, di sini paperclip yang pertama, terus yang paperclip yang ini kita pindah kemari jadi 2 paperclip, pindah lagi kemari jadi 3 paperclip. Oke. Kemudian itu bisa diulang unit yang mengukurnya. Yang mengukurnya siapa? Yang mengukur. Oke. Lanjut. Tidak bisa diukur dengan satu unit aja. Nah, misalkan kita mau mengukur perbandingan antara apa? Tidak bisa menggunakan satu unit dipakai berulang-ulang untuk satu penimbangan. Berarti maksudnya ketika kita mau mengukur apakah pensil itu beratnya sama dengan 3 paperclip, berarti harus 3 paperclip yang harus masuk ke situ. Nggak bisa satu aja, harus ketiga-tiganya. Tidak bisa mengulang satu kayak tadi kan satu paperclip aja cukup ya. Kalau dia berat, 3-tiganya harus masuk. Oke ya. Kalau waktu dan sudut tidak dipelajari, kemudian kita pada mengukur dalam pengubinan. Pengubinan itu biasanya terjadi di mana? Di lantai. Di lantai kita berbentuk persegi panjang, kita ubinkan dengan apa? Kita ubinkan dengan keramik yang bentuknya persegi. Berapa keramik dalam satu persegi panjang tadi? Nah, itu pengubinan ya. Oke, kalau dalam hal ini pengubinan itu maksudnya apa? Pensil ya. Pensil itu berapa banyaknya paperclip dalam satu pensil. Berarti paperclip itu nggak boleh tumpang tindih, nggak boleh di paperclipnya di sini, kemudian di atasnya ada paperclip lagi, nggak bisa. Tapi dia harus di ujungnya ditaruh. Itu namanya pengubinan, ya. Oke, pengukuran berat ini mengukur berat. Nah, kalau dalam pengubinan itu tidak bisa paperclipnya itu saling tumpang tindih gitu ya. Di sini paperclip, kemudian ada paperclip lagi, itu nggak bisa. Tapi kalau dalam berat, nggak masalah. Mau ditumpuk, nggak masalah. Coba Ibu lihat kalau kita pergi ke pajak, bawang itu apakah disusun satu-satu dia di timbangan? Kan enggak. Bawang itu kan pasti ditumpukkan aja. Capek kali kita cari kerjaan satu-satu, kita ubinkan. Nggak perlu, karena berat itu mau ditumpuk, mau diubinkan, mau diapain, tetap sama beratnya. Ya. Jadi berat itu tidak harus sama dengan panjang diubinkan ya. Oke, waktu dan sudut tidak dipelajari. Baik Pak, ke atas lagi Pak. Pak Iwan. Oke, mengukur dengan satuan baku. Nah, tadi kita mengukur dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu bagaimana Bu? Satuan tidak baku itu dia tidak sama semuanya di dunia ini. Gitu. Maksudnya adalah ketika dengan jengkal tidak konsisten, ya. Dengan apalagi misalkan dengan penghapus itu tidak konsisten. Tapi kalau udah yang namanya ukurannya tuh satuan baku, itu berarti sudah disepakati oleh internasional seperti satuan kilometer, ya. Kalau mengukur panjang berarti dia menggunakan kilometer. Berarti kalau kilometer berarti dia alat ukurnya itu apa? Meteran, ya. Nah, 1 kilometer itu berapa panjangnya? Itu udah ada di dalam meteran. Begitu juga dengan misalkan kita mau mengukur kain gitu ya, kain berapa meter kita mau pakai, maka udah ada ukuran di meteran itu. 1 meter itu dari mana sampai mana panjangnya gitu. Itu antara kita di Indonesia dengan di Malaysia atau mungkin dengan di Thailand, Bangkok, Filipina segala macam, dan dimanapun di dunia ini tetap sama deh, 1 meter itu segitu, dari sini sampai sekian itu ya. Itu kalau meter, karena itu dia udah sama-sama disepakati seluruh dunia gitu.
Oke, menggunakan alat ukur baku itu contohnya penggaris, ya, roll, meteran penjahit, meteran yang di sini ditaruh. Oke. Lanjut. Bapak udah lanjut ke bawah aja, Pak, ya. Oke. Ke atas lagi, Pak Sukit, Pak. Oke. Oke. Di sini ya, garis tanda penggaris itu cara baca hasil pengukurannya dengan menghitung banyaknya lompatan. Maksudnya gini, kayak mana ya saya katakan ya. Tunggu ya, saya ambil pulpen dulu. Saya ambil pulpen dan saya ambil itu ya. Oke. Bentar. Yang dikatakan panjang, Bapak dan Ibu ya, yang dikatakan panjang itu jangan sampai salah kita memberikannya kepada anak didik kita. Oke, yang dikatakan panjang adalah tunggu sebentar. Ini garis, oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seringkali kesalahan konsep pada anak adalah, Nak, tolong buat garis 5 cm. Anak datangnya dari satu ini, berarti dia cuma sampai sini aja. Ini 1 sampai 5 kata dia. 1, 5. Berarti ini panjangnya udah 5, Bu. Benar nggak ini panjangnya 5? Coba kita hitung ya. 2, 3, 4. Benar nggak? Kalau dari angka, iya benar 1 sampai 5. Ya, benar kalau misalkan dari angka. Tapi ketika kita memang benar-benar menghitung panjang itu dilihat dia tidak dari angka, tapi dari banyaknya lompatan. Berarti panjang 1 ke 2 itu panjangnya 1, 2 ke 3 itu panjangnya 1, 3 ke 4 itu panjangnya 1, 4 ke 5 juga panjangnya 1. Berapa panjangnya jadi semua? 1, 2, 3, 4. Baru 4. Maka dari itu 0 ini diikutkan. Baru 0 ke 1 itu 1. Baru ini namanya 5 cm. Oke ya. Itu kesalahan konsep yang sering terjadi dalam pengukuran panjang di kelas. Makanya konsep seperti tadi, kita harus tahu menghitung panjang itu berarti jarak satu titik ke titik yang lain. Itu hitung berapa. Itu baru dikatakan dia panjangnya 1. Gitu ya. Oke, pengukuran berat. Untuk timbangan jarum, hasil pengukuran dapat langsung diketahui dengan melihat jarum pada skala. Ada dia yang langsung dapat seperti ini ya. Kita pernah mengukur berat menggunakan on dan lain sebagainya gitu ya. Yang ada di pasar-pasar itu kan ada. Nah, itu bisa langsung kita lihat, oh ini berarti setengah kilo. Kalau setengah kilo berarti 500 gram gitu ya. Berarti kita nanti akan belajar tentang konversi. Bagaimana mengkonversi dari kilogram ke gram, dari gram misalkan ke hektogram, dan ada dia tangganya ya. Pernah kita dengar di kelas 4 SD itu ya. Oke, waktu itu juga bisa kita lihat dari mana kita mengukur menitnya. Mengukur menit waktu itu dari jarum jam yang panjang. Jarum jam yang pendek itu jam. Kemudian yang tek 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 itu kita mengukur detik namanya. Oke, kalau busur derajat, nah busur derajat hasil pengukuran dilihat daripada skala busur derajat yang berhimpit. Jadi sudutnya, Ibu lihat yang garis warna biru itu sudutnya, kemudian dilihat dari ini ya, berarti ini 0 sampai berapa ini? Sampai 30 ini ya. Berarti ini 30 derajat gitu. Oke. Nah, ini dia namanya konversi satuan. Dikalikan 10 mengubah ke satuan satu tingkat lebih rendah. Kalau dia naik itu dibagi. Berarti itu konversi kilogram, hektogram, terus apa lagi? Kilogram, hektogram, dekagram, ya itu untuk berat. Kemudian kalau untuk panjang kilometer, hektometer, dekameter, baru meter gitu. Berarti semakin ke bawah itu berarti dia semakin kecil. Semakin dia paling atas kilometer itu semakin panjang. Itu juga dengan kilogram. Kilogram itu makin jadi kilogram dia berarti semakin berat. Kalau udah semakin di miligram itu berarti dia semakin ringan gitu. Oke ya. Konversi waktu itu bagaimana? Konversi waktu itu
perubahan waktu Ibu. Kita bisa mengubah waktu dari jam ke menit, dari menit ke detik, detik ke jam, jam ke menit, kayak pokoknya kayak gitu. Itu namanya konversi. Itu kalau konversi panjang berarti kilometer, hektometer, dekameter. Kalau misalkan konversi berat itu berarti kilogram, hektogram, dan gram, dan terus ke bawah. Kalau konversi waktu itu berarti dari jam ke menit, menit ke detik. Kalau misalkan 1 tahun, tahun ke bulan, bulan ke hari, ya kan? Tahun ke bulan, bulan ke minggu, minggu ke hari, hari ke jam, jam ke menit, ya itu namanya pengkonversian. Oke. Lanjut ke bawah, Pak Iwan. Oke, measurement, pengukur ini sudah mau habis materinya. Jadi di sini adalah penguatan kita bersama-sama bahwa pengukuran adalah penetapan nilai numerik ke atribut dari suatu benda. Ya, jadi panjang itu kita masukkan nilainya berapa? Ada 10 cm. Ada misalkan panjang suatu benda, panjang meja. Ada yang mengukurnya dengan, kalau yang non standar berarti menggunakan penghapus, 20 penghapus dalam satu meja. Panjang suatu meja sama dengan 20 penghapus. Atau panjang suatu meja adalah 1 meter kalau menggunakan satuan ya. Kemudian Kuliah. keliling, luas, dan volume. Dan satuan non standar menghasilkan nilai ukuran yang berbeda. Yang harus dipahami dengan anak didik kita adalah satuan non standar itu adalah satuan yang tidak baku, satuan yang tidak konsisten antara satu orang dengan orang yang lainnya, itu berbeda. Jadi kalau misal dia bisa paham mana kita bisa nggak kita mengukur sesuatu dengan hanya tidak dengan yang meteran-meteran saja. Oh bisa, dengan apa aja boleh, tapi ukurannya tidak sama, hanya mendekati, oke ya, atau memperkirakan ya. Jadi nilainya tidak tepat. Yang tepat itu ketika kita menggunakan satuan baku. Oke. Satuan standar adalah satuan internasional yang digunakan di seluruh dunia. Jadi antara kita dengan negara yang lain, yang manapun itu, 1 meter tetap panjangnya sama, tidak berubah, meleset sedikit pun juga tidak. Miligram, milimeter, dan lain sebagainya itu semua sama. Semua punya memiliki ukurannya karena ukuran tadi sudah disepakati oleh seluruh dunia. Oke. Ada lagi, Pak? Pak Iwan? Ya, Bu, silakan. Ini ada satu lagi posisi A nih, Bu. Penguatan kita. Ya, silakan, Bu. Sudah habis ya, Pak ya? Oke, penguatan satu lagi. Yang nomor 4 itu, posisi penggaris harus lurus sejajar dengan benda yang akan diukur. Jadi kalau kita mau mengukur meja, mungkinkah mengukur meja dengan meterannya mereng ke sebelah kiri? Enggak kan? Otomatis ketika kita mengukur harus sama kan? Harus sama antara meteran dengan meja, disandingkan beradu mereka, berhimpitan. Nggak boleh meterannya tuh kita bawa ke tempat yang lainnya, nggak nyambung gitu ya. Berarti kalau untuk mengukur harus sebanding, harus disandingkan. Kemudian dalam mengajarkan cara mengetahui hasil pengukuran, mengajarkan yang tadi saya katakan bahwa seperti ini, ya seperti ini, bahwa satu lompatan itulah yang dikatakan panjangnya 1. Jadi antara 0 dengan 1 itu baru dikatakan dia 1 panjangnya. Jadi kalau misalnya kita bilang, nak tolong buat 5 cm, itu tidak dimulai dari 1. Karena kalau dimulai dari 1 ke 5 itu cuma 4 panjangnya, 4 cm panjangnya. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi kebanyakan konsep yang salah di anak adalah seperti tadi, dia tidak tahu, dia hanya mengetahui bahwa ketika kita menyuruh nak bikin 5 cm, berarti dia cuma melihat angkanya saja, udah sampai 5 udah. Dia tidak tahu apakah dimulai dari 0, apakah dimulai dari 1, dan tidak paham bahwa mengukur panjang itu memang yang dihitung adalah 1 lompatan tadi, itu baru 1 panjang. Oke, Bapak dan Ibu, itu penguatan kita di numerasi pengukuran. Saya pikir ada yang ingin ditanyakan mungkin. Coba buka forum tanya, Pak Iwan. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih Bu Della ya sudah memberikan penguatan ke kita terkait dengan numerasi ya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang masih kita perlu dalami ya Bapak Ibu ya terkait dengan langkah pengukuran. Ini memang dasar sekali Bu ya. Artinya kalau kita mungkin dari awal, dari dasar anak-anak itu udah salah, udah tidak tepat gitu untuk penggunaannya, maka di selanjutnya juga akan
itu yang dibawa sampai ke jenjang yang selanjutnya. Ya, dan baik Bapak dan Ibu, ini kita akan sesi diskusi. Bapak dan Ibu boleh bertanya atau boleh diskusi bagaimana sih implementasi yang telah Ibu pernah lakukan ya terkait dengan on pengukuran yang Ibu buat. Ibu boleh juga bertanya kira-kira kendala-kendala apa di kelas, boleh Bu kita diskusi di sini. Silahkan. Oh, Fauzia, silakan Bu Fauzia. Kami silakan unmute dan lakukan pertanyaannya Bu, silakan. Itu. Bu Fauzia, itu raise hand ya. Silakan Bu. Benar buka. Buka. Ya, kalau raise hand ini tunjuk tangan. Jadi ini kita sama kayak di kelas ya Bapak Ibu ya. Di Zoom ini kalau ada yang tunjuk tangan berarti itu mau ngobrol, mau ngomong ya. Kalau misalnya nggak tunjuk tangan atau mau apa, ini kita ini. Bu Fauzia, mendengar kami? Tidak? Lagi hujan ya? Nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Ibu Rina Yanti, silakan Bu Rina. Apa masukannya untuk kegiatan kita? On Ibu, bagaimana? Silakan. Kita refleksi satu-satu orang nih Bu ya, biar kita semangat semuanya. Silakan Bu Rina. Di unmute dulu Bu. Ada ini tanda apa namanya? Tanda mic-nya. Ayo Bu, halo. Bu Rina Yanti. Masih berhadir? Oke, kita yang hidup-hidup aja ya, Bu Fadila, silakan. Bu Fadila, silakan. Share Bu, kira-kira gimana? Selama ini mungkin ngajarnya di kelas dengan teman-teman, anak-anak kira-kira role-nya itu seperti apa? Alat ukurnya seperti apa Bu? Pak Iwan, Ya, nggak ngajar. silakan Bu. Saya nggak ngajar. Ya, atau pengamatan Ibu seperti apa kira-kira? Ya, palingan yang dipakai rule. Apalagi ya, pernah lihat juga guru bawa meteran kita. Terus ada juga yang bawa meteran ini kan ada yang dipakai tukang bangunan. Ya, Apa ya, tuh ya. namanya? Meteran apa tuh? Veteran apa? Meteran apa tuh yang panjang yang dipakai tukang bangunan? Ya, oke Bu Fadila, terima kasih. Ini sekarang Putri Wahyuni. Yuk, Bu sama-sama. Putri Wahyuni dari tadi itu serius sekali itu melihat materinya, luar biasa. Silakan Bu, ada mau komentar atau bertanya diskusi Bu? Di unmute dulu Bu, di unmute dulu tuh ada mikrofonnya, Ibu buka mikrofonnya terus Ibu ngobrol. Silakan Bu. Ya, silakan Bu Sri Wahyuni. Langsung ngobrol Bu, udah boleh, udah bisa tuh. Ada. Paling Bu di sekolah kami menggunakan role Bu. Boleh. Satuan standar ya, satuan satuan baku ya, satuan yang baku. Iya, jadi Bu Sri Wahyuni kemarin kira-kira dari on ya, pengukuran ada masalah Bu kira-kira atau nanti kalau mungkin anggota kelompok yang lain nih yang mempraktekannya, tapi dari Ibu pribadi kira-kira nanti ke depan mau mempraktekkan itu apa kira-kira yang ingin ditanyakan persiapan pengukurannya ini? Oh, baginya. Nggak kedengeran. Wadah baginya. Iya, kita kendala teknis ya Bu, memang ini suaranya rada ini. Oke, nggak apa-apa Bu, yang mana yang bisa aja. Siapa lagi Bu, yang lain ada pertanyaan? Tidak? Kira-kira ibu-ibu ada pertanyaan? Boleh? Bu Nurbaiti? Ada Bu Nurbaiti, silakan Bu. Ini kita jarang-jarang loh Bu, ada Fasda yang punya diluangkan untuk kita berdiskusi. Ini digunakan waktunya Bapak dan Ibu ya. Sebenarnya saya mau share di luar pengukuran boleh ya Pak ya? Boleh. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya boleh dari mana dibuka mikrofonnya.
Ini Bu-ibunya. Tidak mungkin Bu, silakan Bu. Siapa yang Iya, ada iya. di dalam kelas? Apa sudah dipraktekkan atau belum? Silakan. Sudah, silakan Bu. Ini lagi ujian anak-anak nih. Oh iya, baik Bu, siap. Bentar lagi ya. Ya, kita mute dulu ya Bu. Oke, untuk yang lain Ibu Nilawati, silakan Bu. Ada yang mau disampaikan? Di unmute Baik. dulu Bu. Bu Nilawati, silakan Bu. Bagaimana dari hasil materi pengukuran dan kira-kira ke depan mau diimplementasikan dalam kelas Bu? Silakan. Komentarnya apa? Nggak ada komentar, Pak. Ada komentar Oh, no comment ya Bu ya berarti ya. Aduh, mungkin terlalu ini ya, udah ini bisa jadi paham atau tidak paham nih komen ini. Oke, Bu Mursida, Bu Nurbaiti. Ada ini yang mau berkomentar Bu? Kita diskusi aja. Setelah diskusi kita selesai. Bapak dan Ibu. Ayo, sudah. Kita selesaikan di 9.30 ya Bapak Ibu ya. Bagaimana mungkin ada kritik dan saran untuk Fasdanya aja lah. Ya, boleh. Komentar nih. Boleh kritik dan saran. Kira-kira Bu Dela menyampaikan materi pengukuran ini mungkin ada sudah baik atau maksudnya perlu ke depan mungkin apa lagi numerasi yang perlu digaungkan Bapak dan Ibu. Silakan. Gak ada lagi. Siapa yang mau ngobrol? Ini harus ditunjuk kayaknya nih. Bu Dilawati. Kira-kira bagaimana Bu? Bu Dela menyampaikan ke kita materinya. Apa sudah baik atau bagaimana? Silakan Bu Dilawati berkomentar. Anjemot leh. Anak kali Bu paket. Anjemot. Bu Nilawati ada? Atau Bu Sri Wahyuni? Silakan Bu. Bu Sri. Komentarnya dari ke Bu Dela kira-kira bagaimana penyampaiannya dari segi numerasi ini, apakah mudah dipahami, apakah ini menjadi catatan bagi kita untuk nanti dipraktekkan di kelas, bagaimana Bu? Di unmute dulu Bu, di unmute dulu nih ada tanda merahnya, silakan baru ngobrol Ibu. Ini kalau enggak kami nggak dengar nih Ibu ngomong apa. Materi Bu Dela sudah bagus. Ya, silakan. Lanjut Bu, terus. Bu Nurbaiti, silakan lanjutkan Bu. Bu Nurbaiti sudah berkata, bagaimana penampilan dari Bu Dela Rosa Floranta nih Bu? Sudah bagus, tapi dengan ada KKG sudah bisa menerapkan anak-anak kelas rendah. Berarti sangat bermanfaat ya Bu ya? Ya, sangat bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Nurbaiti. Oke, Bu Nilawati, silakan Bu. Giliran Ibu memberikan komentar. Kita dengar komentar aja nih dulu ya Bapak Ibu ya. Bu Nilawati sepertinya tenggelam. Kemana ini Bu Nilawati? Kamu dari kamu aja Bu. Kenapa kabur Bu? Ya Allah. Ya, saya Pak Iwan. Ya silakan Bu komentarnya gimana? Ya, komentar dari saya, Bu Dela, sudah mantap cara penyampaiannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua dan bisa kita praktekkan di sekolah masing-masing. Amin, amin. Ya. Amin ya robbal alamin. Terus Bu, lanjut ada lagi? Bu, selain pengukuran Bu ya, kendala apa kira-kira yang yang Ibu hadapi di sekolah? Selain dalam pengukuran, mungkin kita bisa diskus juga. Mungkin kita bisa diskusikan, mungkin Bu, ini metode itu tapi waktunya nggak cukup. Kita diskusikan gitu nggak? Bu, karena saya memegang kelas 1, Bu, jadi yang gimana? Pengukurannya nggak terlalu yang gimana-gimana. Ibu di mana, Bu? Ibu di pelajaran apa? Saya guru kelas, Bu. Nah, jadi Ibu guru kelas berapa? Guru kelas 1. Oke, Guru kalau kelas guru kelas
Mungkin lebih kepada Ibu bisa memberikan apa ya, kasih tahu aja bahwa anak-anak panjang itu apa, bisa panjang. Mana anak yang dibilang panjang, boleh kayak gitu ya. Mungkin kalau Iya, untuk memperkirakan mereka belum bisa memperkirakan karena belum terbiasa untuk memperkirakan sesuatu. Tapi Ibu bisa memperkenalkan anak-anak ini panjang ya, kayak gitu. Coba Nak, Ibu sama kamu ukur panjangnya, apakah lebih panjang ibu atau lebih panjang kamu? Mereka bisa membandingkan antara panjang dan pendek. Itu bisa kok dimasukin ke dalam kelas 1 ya Bu ya. Bisa membandingkan mana yang pendek, mana anak yang panjang, mana anak yang sedang, mana anak yang sama, itu bisa. Ya, bisa ya Bu ya. Ya. Baik Bu. Bisa dari metode, bisa apa aja, nggak mesti harus kita pakai tali, nggak. Kita antara siswa dengan siswa yang lain aja itu bisa menjadi media juga. Kalau dalam kelas 1 ya Bu ya, antara si Ani atau si Ana, antara si Andi dengan si Tono, mana yang lebih panjang, mana yang mereka membandingkan diri mereka, oh saya ternyata lebih pendek daripada Tono. Itu bisa diajarkan di kelas 1. Untuk pemahaman kognitif mereka, untuk penalaran nanti itu. Kalau semakin kita biasakan penalaran tadi kepada anak di kelas 1 tadi di jenjang kelas 1 tadi, itu akan membiasakan mereka untuk lebih menalar lagi di jenjang-jenjang berikutnya. Ya. Oke Bu Nila, terima kasih Bu. Sama-sama. Mantap tuh Bu Dela. Iya Ibu. Oke, siapa lagi Bu? Silakan mau diskusi, silakan Bu Sardiana mungkin Bu, silakan. Kalau tidak ada lagi, mungkin saya akan memberi sedikit materi growth mindset ya. Nanti akan saya bawakan besok itu di Min 19 Kampung Besar ya. Ya. Kita harapkan Ibu Bapak, ini sedikit saja dari saya. Dalam pembelajaran itu tidak melulu hanya masalah materi kita berikan kepada anak, tapi juga bagaimana pola pikir anak. Yang pola pikir itu mindset namanya sekarang. Mindset itu yang harus pertama sekali memiliki mindset yang benar itu kita dulu, guru. Kita harus memiliki mindset berkembang. Maksudnya apa? Jangan kita berpikir bahwa oh saya tidak bisa melakukan pengukuran. Sepertinya ini berat sekali untuk saya lakukan. Kalau kita punya pemikiran seperti itu di dalam kepala kita, maka kita akan menularkan hal-hal yang tidak bisa juga bagi anak-anak. Gitu. Jadi kita harus memiliki pola pikir yang berkembang. Kita katakan bagaimana cara membedakan kalimat mana yang berkembang dengan tidak berkembang. Kalimat seperti ini. Misalkan ketika kita melihat sesuatu di depan kita, kita langsung katakan, oh kayaknya nggak bisa. Udah nggak bisa. Itu nggak akan bisa selama-lamanya. Begitu juga dengan pengukuran ini sendiri, menurut kita kayaknya berat kali. Selamanya berat. Tapi kalau kita cuma mengatakan bahwa, tapi coba bandingkan dengan ketika kalimatnya kita rubah dari kata tidak bisa, itu menjadi belum bisa, itu berkembang ya. Maka nanti suatu hari kita akan tumbuh untuk menjadi bisa. Usahakan di setiap pembelajaran kita, di setiap materi yang kita berikan kepada anak, kita harus memasukkan atau mengintegrasikan pembelajaran itu dengan mindset. Kita putar otak anak kita. Sebenarnya keberhasilan itu tergantung dari cara berpikir anak. Tidak dari materi semata-mata, tapi dari mana kita bisa membangkitkan motivasi anak untuk bisa belajar. Nanti mereka bisa belajar sendiri kok. Kalau kita sudah bisa memberikan mereka motivasi yang baik. Jadi kita jangan menganggap bahwa anak itu nggak bisa. Kalau kita sendiri menganggap kita nggak bisa, maka orang lain juga nggak akan pernah bisa. Apalagi anak didik kita yang memang dia meniru kita. Gitu. Usahakan pola pikir itu dimasukkan ke dalam setiap pembelajaran. Jadi mungkin ini saya berbagi tips sedikit saja kepada Ibu Bapak, penting atau tidaknya, manfaat atau tidaknya. Jadi saya setiap monten anak, apalagi di matematika yang memang pelajarannya itu berat dan sulit ya. Menurut beberapa orang yang memang mereka tidak tertarik dengan mencari-cari atau menghitung-hitung, termasuk saya waktu saya masih kecil, saya selalu di bawahnya ketika saya sudah memonten pelajaran anak, saya akan bilang perkataan bahwa kamu mau jadi apa nak nanti kalau saya nanya dulu nih, kamu mau jadi apa nak nanti kalau udah besar? Saya mau jadi, kadang-kadang anak itu memang kurang bisa ya di kelas, dia kurang memiliki daya intelektualnya itu agak rendah kayak gitu ya, daya tangkapnya rendah, tapi cita-citanya itu tinggi sekali, dokter misalnya, padahal daya intelektualnya itu rendah. Saya tetap akan tulis, insya Allah kamu akan jadi dokter, percayalah suatu hari dia nanti akan jadi dokter gitu. Jadi itu salah satu menanamkan mindset kepada anak-anak. Kita membuat mereka percaya bahwa mereka bisa melakukannya nanti di kemudian hari. Mungkin hari ini nggak bisa,
tapi di kemudian hari bisa. Karena kita di mana, Bu? Karena kita di SD, kita di MIN, SD MIN, kita di MI, kita di madrasah yang dasar, yang mana penanaman karakter, penanaman mental itu di kita. Jadi nggak tidak selamanya kita harus cerdas dalam secara materi, tapi kita juga harus cerdas dalam hal motivasi diri. Karena itu akan tertular kepada anak didik kita. Baik, Ibu dan Bapak, saya kira sampai di sini dulu penjelasan dan sedikit tips dan saran dari saya. Mungkin bermanfaat atau tidaknya itu kembali kepada Ibu dan Bapak. Saya tidak sedikit pun saya tidak ada perasaan sedikit pun untuk menggurui Ibu dan Bapak. Sudah pasti experience atau pengalaman Ibu dan Bapak itu lebih tinggi daripada saya. Hanya sedikit mungkin yang saya bisa berikan. Semoga berkah, dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, Ibu Della Resa Floranta luar biasa ini ya, udah memberikan kita kesimpulan dan juga refleksi, penguatan dan lain-lain ya. Untuk ini Pak Jakfar baru bergabung, kemudian tadi Bu Rinayanti, silakan, atau Bu Rohani. Ada yang mau bertanya atau yang memberikan saran, silakan Bu. Silakan mau diskusi, kita sedikit lagi diskusinya boleh. Atau mau mengatakan bahwa Bu Della mungkin tahun depan ini harus ada lagi nih pengukuran gitu. Bu Della ngisi lagi ya di KKG kami gitu. Boleh, silakan Bu. Ya. Silakan Bu Rina, boleh. Ya, sepertinya sedang gangguan teknis ya Bapak dan Ibu. Oke, baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada lagi kira-kira? Tidak ada, kalau tidak ada kita foto bersama, Bapak dan Ibu semuanya boleh menghidupkan ini ya, kamera ya, biar kita screen-nya kita screenshot ya, Bapak dan Ibu boleh menyalakan semua kameranya. Ayo Bu, semuanya di kameranya dibuka. Sebentar saja ya, Pak Jakfar buka kameranya, Bu Mursida boleh, Bu Sardiana, Bu Nurbaiti, Bu Rina, silakan Bu dibuka kameranya, senyum. Kita akan foto sejenak. Ini ya, sudah? Oke ya, yang lain. Nah ya, Bu Sri boleh ya, Pak Jakfar, Bu Mursida, Bu Nurbaiti. Oke, baik. Kita buka sejenak ya. Kita senyum ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bu. Baik, dengan menutup mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kifayatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu di sela-sela kesibukan masih tetap memberikan waktu untuk kita bersama, untuk kita menuntut ilmu. Memang tidak ada ini ya Bapak dan Ibu ya, tidak ada batasan untuk menuntut ilmu itu dari ayunan hingga ke liang lahat. Dan tentunya Ibu Della Rosa Floranta, terima kasih Bu. Jangan segan-segan nanti untuk main ke sekolah kami ya. Insya Allah. Kasih materi lagi ya, masih banyak Bu PR kita di sini semua, khususnya untuk pengukuran dan Aceh Timur ya, terkait dengan numerasi gitu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita